Ada yang tinggi tapi bukan cita-cita. Ada yang dingin tapi bukan sifat dia ke kamu. Uhuy. Ini dia nih foodies, tinggi dan dingin. Es tower yang dijamin bikin segar. Ihsan Tarore jauh-jauh nih ngabuburit ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan demi nyerbu tower yang satu ini. Foodies! Oh my god foodies. Lihat apa yang aku pegang. Hah, tinggi bukan? Ini tuh es. Dia tuh tinggi. Setinggi cita-cita aku. Iya. Tapi ini Mas, ini beneran es? Iya. Maksudnya ini esnya mau diapain? Esnya nanti kita mau bikin kayak tower PDAM. Kayak tower. Tapi ini segini udah tinggi? Bisa lebih tinggi lagi. Oh mau kalau gitu? Aku nggak bisa. Nggak bisa kalau cuma segini tingginya. Kurang tinggi. Aku tuh, hati aku udah tinggi. Jadi aku mau lebih tinggi lagi. Alias sombong aku tuh memang. Duh, satu cup aja udah menjulang tinggi. Ihsan mau susun yang lebih tinggi lagi nih. Wadidaw, ini sih bakalan mirip wedding cake nih. Ini berarti tinggal ditumpuk aja. Oh kayak bikin Lego dong. Oh. Oke. Nah, ini udah tinggi banget, udah kayak tahu Rapunzel. Tahu Rapunzel nggak? Oh tahu. Kalau nggak tahu, berarti gua ketuaan. Walaupun buatan Ihsan agak miring, tapi tenang foodies, es tawarnya kokoh berdiri tegak kok. Lanjut kita guyur pakai whipped cream sampai menutupi semua es serutnya. Biarin dia jatuh sendiri, meleleh sendiri ya. Oke. Udah dong San, itu krimnya kebanyakan, tawarnya jadi banjir. Selain dituangin sirup stroberi, toppingnya juga pakai buah asli stroberi dan buah kiwi ya foodies, lengkap dengan jeli warna-warni biar makin cantik. Foodies, ini dia tower yang setinggi cita-citanya Ihsan dan juga setinggi-tinggi cita-citanya Mas biar ini warung es Alora ini makin luar biasa. Sekarang kita cobain ya foodies. Kita mau cobain rasanya gimana. Tapi kok kayaknya aku nggak suka ya kalau cuma putih doang. Ada varian lain kan? Ada yang warna coklat ya? Oke, nanti kita bikinkan yang satunya lagi. Oke siap, aku tunggu kalau gitu yang susu coklat ya. Nah setuju San, mending kita minta sama Mas Anugrah aja buat es tawar yang lurus dan juga cakep ya. Bim salabim, tawar coklat dan tawar putih jadi deh. Eits, ada satu menu yang nyempil tuh. Yes, ada kolak pisang gumbili khas Banjarmasin nih foodies. Cocok banget nih buat takjil buka puasa kita hari ini, yuk. Oh, esnya padat. Pantesan tadi kan aku nanya sama Masnya, Mas Anugrah, ini kalau misalkan gini luntur nggak ya dia? Oh enggak katanya gitu. Dia awet kok katanya. Kuat dia. Strong katanya gitu. Nah, ini sekarang kita cobain esnya sama krimnya, sama stroberinya, sama alpukatnya jadi satu semuanya nih. Nih, foodies. Gila ini enak. Ini enak banget. Jadi ada segernya dari buah-buahannya, ada asam dari stroberi, ada manis-manis dari krim-krimnya. Tapi ini krimnya, padahal katanya orang Banjar suka manis kan. Ini krimnya manisnya pas gitu, jadi nggak kemanisan. Jadi semuanya itu enak. Jadi antara esnya dengan krimnya nyatu, lumer di mulut tuh jadi satu. Tekstur whipped cream yang kental dengan rasa manis juga ngeresep banget ke setiap tingkat es serutnya. Whipped creamnya itu udah ada campuran kental manis dan fresh milk foodies, makanya lebih lembut dan juga meleleh dalam mulut. Rasa asam manis strawberry dan kiwi menambah sensasi yang super segar sampai bikin gemeter nih. Wuhui. Ini lazis. Perpaduan es, krim, sirup, buah-buahannya itu di mulut enak banget. Segar, apalagi nih walaupun malam kan Banjarmasin itu udaranya masih agak-agak hawa-hawanya itu masih agak-agak panas. Jadi minum es, ini minum apa makan ya kalau kayak begini bentuknya ya. Minum dan makan es ini itu jadi makin lebih maknyes. Oke, yang putih udah kita cobain, lanjut ke yang tawar coklatnya yuk.
Nah, kalau yang coklat ini lebih kental lagi nih foodies karena terbuat dari susu bubuk coklat dengan tambahan coklat batang yang dilelehkan. Wadidaw, double kill nih coklatnya, Lihat. Dia tuh bedanya kalau yang coklat ini dia pakainya meses dan juga pakai coklat, ya. Jadi kita cobain. Bismillah. Kalau yang ini, kalau yang putih itu krimnya, dia kan langsung lumer di mulut. Sedangkan kalau yang coklat ini, dia agak lebih kental. Jadi dia teksturnya agak lebih lengket gitu. Tuh, ya. Jadi begitu di mulut, kayak ada kekentalan-kekentalan yang enak banget buat diciwi-ciwi gitu. Jadi kayak dikunyah-kunyahnya juga enak gitu. Nih. Karena dia mengental gitu, kayak creamy gitu. Kayak gimana bilangnya ya? Kayak kalian kalau makan coklat yang lagi mau lumer. Dengan taburan keju dan kacang tanah bikin rasa coklat semakin kaya raya. Gurih, manis, akur dalam satu tower. Ini malah habis. Tadi kan tuh esnya putih, bersih, belum ternoda. Sekarang begitu dikasih coklat ini langsung meresap semua esnya. Makanya tadi aku bilang ini tuh ya, dia yang coklat ini rasanya enak banget antara coklat, esnya semuanya lumer di mulut. Ini lebih lumer lagi karena memang krimnya semudah itu. Kalau yang ini dia memang agak lebih kental teksturnya si coklatnya itu. Tapi malah bikin makin enak, makin asoy gitu. Kameramen saya mau? Mau? Oh enggak? Oh ya wajar sih. Kalaupun mau saya tawarinnya kasih yang ini, yang cairannya soalnya. Dari yang dingin, yuk sekarang kita beralih foodies ke yang anget-anget. Ada kolak pisang Gumbili Banjarmasin ala warung Alora. Nggak beda jauh sama kolak pada umumnya ya foodies, kuahnya itu pakai gula merah dan santan. Cuma kalau kolak Banjarmasin ala Alora ini tingkat kemanisannya lebih tinggi satu level. Dan rata-rata pakai pisang dan gumbili alias singkong foodies. Pisangnya pakai pisang kepok. Ini pisangnya pakai pisang kepok karena dia teksturnya dia kayak berserat-serat gitu, tekstur pisangnya. Dan dia jadinya pas banget. Pisang kepok dengan manisnya kolaknya ini kawinnya luar biasa. Tapi ini hangat ya foodies. Karena ini hangat aku pengen adem-adem lagi. Foodies, ini mah definisi takjil seger, seru dan receh ya. Selain es tawar yang harganya receh, di warung Alora juga nyiapin banyak games yang seru-seru. Jadi kalian bisa ngabuburit sambil chill bareng sama teman-teman. Asik! Es tawar ini kalian harus cobain. Hanya dengan 15.000 udah dapat segini, kalian bisa nikmatin berdua kalau kalian datang ke sini sama pasangan kalian. Dan yang pasti jangan lupa, kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Tim ngurat, yuk sini merapat yuk. Ada urat kaki sapi yang gemoy-gemoy nih, siap mau temenin buka puasa kamu foodies. Kenyalnya berpadu dengan kuah berempah, lazis to the bone. Eits, jangan ngiler dulu ya, beduk maghribnya masih agak lama foodies. Oke foodies, aduh ini tinggal foodies, uratnya ya gede-gede banget, kelihatannya empuk-empuk gitu ya Kang ya. Betul. Karena ini benar-benar isian dari kuah tangkar ya Kang ya. Betul. Ini salah satu kuliner legend ya di kota Karawang. Udah eksis dari tahun berapa Kang? Dari tahun 82. Dari tahun 82, awal malah 70-an ya? 79. Dari 79, rame terus foodies kalau setiap malam ya. Nah, ini saya mau coba racik nih ya dengan Akang siapa namanya? Kang Andi Rahman. Kang Andi. Kalau Kang Andi tuh, Mang Andi yang mana? Kalau Mang Andi itu nama orang tua. Oh, berarti ini generasi keduanya? Betul. Wih, mantep banget foodies. Udah legend ini ya. Kita cobain foodies ya. Yuk Kang. Tangkar khas Karawang ini dibuat dengan perpaduan rempah Nusantara seperti kunyit, kemiri, bawang, cabai, dan juga tambahan sedikit santan. Wih, dari warnanya aja udah kelihatan kan kalau bumbunya tuh medok pisan, pantes aja yang beli rame. Apalagi isiannya banyak ekstranya nih foodies. Selain urat kaki sapi fresh yang bikin salfok, ada sumsum tulang kaki sapinya juga. Bisa dicampur atau dipisah, bebaskan aja ya sesuai selera kalian.
Pilihan lauk pelengkap lainnya ini juga banyak loh, mulai dari daging, paru, babat, sumsum tulang punggung, dan juga otak. Terus telur puyuh juga ada nih foodies. Waduh, bikin kalap nggak sih? Ini ya, menu otentik dari Kota Karawang. Ini tangkar. Ya, ini udah siap makan ya Kak ya? Udah siap bisa disajikan ya. Tinggal tambah ada beberapa menu-menu tambahannya. Ini saya udah pesan spesial foodies. Oke, let's go. Saatnya kita makan. Udah eksis dari tahun 79, bikin tangkar Mang Endi ini udah punya banyak banget langganan. Gak heran kalau sekali jualan tuh bisa menghabiskan 3 dandang kuah tangkar foodies. Plus urat kaki sapinya ini bisa habis 20 kilo. Wadidaw. Oke deh, nggak perlu pakai lama, mari kita icip. Takis Kak. Seruput dulu kuahnya, bisa kali ya, biar ketahuan nih kualitas rasa original dari kuah tangkarnya. Seger banget. Dapet panas seger gitu foodies. Aduh, mantep banget. Ini kuahnya emang otentik banget foodies ya. Panasannya yang beli selalu rame karena emang rasa rempahnya tuh bener-bener kuat banget foodies. Gurihnya dapet ya. Aneka rempahnya juga berasa banget, aromatik rempahnya berasa. Ada tipis-tipis santan yang bikin gurih dan ada sensasi manis-manis juga foodies. Dia tinggal ditambah racik-racikan sambal biar dapat sensasi pedasnya. Karena di sini belum ada tambahan cabenya. Yes, walau kuah rempahnya sudah ada cabenya, tapi pedasnya masih landai banget kok foodies. Jadi buat hamba pedas mah, ini wajib banget diracik-cik pakai sambal dan perasan jeruk limau, oke? Beuh, seketika rasa dan aromanya makin tambah rame foodies. Raka gercep banget langsung ambil nasi dia. Nggak mau rugi ya Kak, biar kenyang maksimal buka puasanya. Terus untuk urat sapinya gimana nih? Endul nggak? Potongannya gede-gede ya uratnya, tapi ternyata waktu masuk ke mulut dikunyah ini bener-bener aduh lembut banget foodies, empuk banget, sama sekali nggak mengganggu dikunyahnya foodies ya. Karena emang tadi saya tanya-tanya sedikit tuh sama Kang Boyan. Ini prosesnya itu perebusan itu berjam-jam foodies. Proses awal itu bisa sampai 3 jam direbus sampai dia nyemplung ke dalam bumbu tangkar itu foodies ya. Direbus bareng bumbu tangkarnya pun bisa sampai 1,5 jam. Wih, no play banget ya foodies, sekolahnya seniat itu. Demi urat empuk dan lasis yang paripurna, ini hasilnya mantap. Oh iya foodies, kalau makan di sini wajib juga cobain aneka lauk tambahannya nih. Salah satunya ini foodies, empal sapi sama sumsum tulang punggung sapinya. Lauk favorit yang paling cepet habis nih. Iya, jajannya emang kudu pakai hoki foodies. Lengkuasnya mantap, dominannya manis. Terus juga yang paling bikin yang paling bikin mantap itu teksturnya empuk banget. Wah, menang banyak ini. Selain teksturnya empuk, nggak ada kecium aroma mengkhawatirkan khas sapi gitu foodies, tau kan? Ini pokoknya bener-bener aman deh karena aroma rempahnya itu super nampol. Pantas aja laris manis, paling sedikit 500 porsi per hari. Wih, gokil. Ini sumsum foodies, sumsum tulang kaki. Yang kita tuh kayak makannya cuma tinggal nyuap doang gitu. Nggak perlu repot-repot ngebelah-belah tulang ya, atau nyedot-nyedot gitu. Ini cuma tinggal suap, cuma tinggal makan karena emang udah disiapin sama akangnya. Ini paling dicari nih foodies ya. Salah satu bagian atau menu tambahan ya dari tangkar di Mang Endi ini. Tuh foodies, lagi masih ada, harus banget minta tambahan sumsum tulang sapinya ya. Dijamin bikin nagih dan endol pisan. Nah untuk urusan harga nih, jaminan gak bakal bikin jebol kantong. Satu porsi tangkar dibanderol Rp23.000. Nah kalau mau pakai nasi tinggal tambah Rp6.000 lagi. Untuk aneka lauk tambahannya semuanya rata harganya Rp13.000 aja per tusuk. Gokil foodies. Ini benar-benar ya. Salah satu menu legendaris Kota Karawang yang tidak pernah gagal foodies ya. Ini enak banget, gak ada yang gagal ya. Dari mulai menu utamanya, tangkarnya dengan berbagai macam tambahan tuh gak ada yang gagal. Mantap banget. Jadi foodies kalau misalkan main ke Kota Karawang, wajib banget cobain ini ya. Tangkar Mang Endi. Ini ada di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di depan SDN Nagasari 2 foodies. Bukanya setiap sore, jam 4 sore sampai jam 10 malam. Atau bisa habis lebih cepat karena yang beli rame pisan. Apalagi pas bulan puasa kayak gini. Mantap foodies. Jangan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Bakal foodies.
Foodies, udah war takjil kemana aja nih? Di sekitaran rumah doang? Atau cari tempat jualan takjil yang viral? Nah, kalau mau yang komplit sih, cari takjil di satu kawasan yang emang banyak banget penjual takjilnya. Jadi, one stop service gitu loh. Foodies, rame banget nih. Biasa kalau nyari takjilan gak cuma jalanan yang rame, kebalik. Jadi jalanan rame, terus di tempat makan juga pastinya rame. Nah sekarang aku lagi mau bikin okonomiyaki. Oke, apa dulu sekarang? Pertama Pak, boleh silahkan. Makanan Jepang yang satu ini banyak fansnya loh Foodies, okonomi. Dalam bahasa Jepang berarti suka-suka atau yang kita sukai. Terus kalau yaki artinya panggang. Jadi begini deh nih makanan dengan bahan tepung terigu yang diencerkan terus ditambahin kol, telur ayam, dan makanan laut. Ada dua jenis ya Pak ya? Ya, ada yang dua pertama jenis. Kansai seperti ininya aja. Yang Tapi kedua sebenarnya cara masaknya juga agak berbeda. Oke. Kalau kansai itu nanti semua adonan dan sayuran sama daging itu dikocok dijadikan satu, baru seperti nah martabak telur. kayaknya itu yang aku makan okonomiyaki Iya. yang itu kansai. Kansai. Nah kalau yang ini Hiroshima. Hiroshima. Nanti ditambahin lagi telur ceplok Oke. sama ramen goreng. Kalau okonomiyaki kansai, bahannya dicampur dan diaduk semua jadi satu Foodies lalu dipanggang. Sedangkan okonomiyaki Hiroshima, bahannya satu persatu dipanggang. Nah, yang putih bikin ini Foodies okonomiyaki Hiroshima. Makanya isiannya jadi numpuk banget kan? Terakhir tinggal tambahin saus. Mau pakai barbecue Jepang atau mayones aja udah cukup nih. Kalau putih sih kayaknya dua-duanya dia. Bakal mantep banget rasanya nih karena campuran rempah-rempah khas Jepangnya ada juga. Selain okonomiyaki, Putih juga pesan makaroni bojot yang sempat viral di Bandung nih Foodies. Oke, kita lanjut cari takjil yang lain yuk. Biasanya ya kalau buka puasa tuh nyarinya tuh kayak goreng-gorengan gitu. Nah ini ada yang digoreng-goreng juga nih. Tapi ini lebih unik banget. Kayak paha ayam tapi paha ayam warna-warni ya? Enggak kayaknya deh. Pak ini apa Pak namanya Pak? Cito alias aci tulang. Sebetulnya konsep aslinya adalah aci yang ditempel ke tulang sehingga membentuk paha ayam Foodies. Tapi nggak selalu harus pakai tulang kok ya, bisa juga diganti dengan kayu. Cito di sini ada 4 varian rasa, rendang, cabai hijau, keju, dan taichan. Nah udah cukup lah ya berburu takjilan nih karena udah hampir waktu berbuka. Kita rem dulu biar nggak lapar mata dan siap buat memenuhi si lapar perut. Berburu takjil di sini emang kudu sat-set ya Foodies, soalnya telat dikit aja keburu habis deh tuh. Apalagi waktunya pendek, biasanya jam 3 sore warung tenda di sini udah buka dan akan habis jelang azan. Terus tutupnya begitu azan maghrib selesai Foodies. Nah hitungan jam banget kan, siapa cepat ya dia yang dapet Foodies. Kita akan coba makaroni bojot. Ini katanya lagi rame nih belakangan nih. Ya makanan mah ada aja ya. Inovasi-inovasi padahal makaroni goreng, panggang, bojot, ntar ada bakar lama-lama. Kita coba dulu, ini pakai sausnya chili oil, tuh. Si kotak-kotak itu, sosis segala macam itu digoreng. Aku pikir tuh bakal crunchy gitu loh, crispy. Tapi ini jadi tetap agak setengah basah gitu loh, meskipun udah digoreng. Tuh, kotak-kotaknya juga masih kelihatan setengah basah. Jadi begitu masuk ke mulut, kenyal-kenyal Foodies. Mantap sih ini, apalagi buat para pecinta jajanan receh ya kan? Perpaduan rasa asin dan pedesnya bakalan bikin lidah approve guys, dijamin nagih. Nah yang bikin makaroni bojot ini makin mantap emang chili oilnya ini sih. Nggak kaleng-kaleng Foodies, pedas dengan aroma khas chili oil yang ngeblend di makaroni dan isian lainnya. Lanjut udah nggak sabar nih sama okonomiyakinya yes. Karena ramen gorengnya tadi udah dikasih bumbu, jadi gurih juga Foodies, meskipun dimakan minyak aja. Ramennya aja berkualitas loh, makanya menyumbang rasa yang gak biasa di okonomiyakinya. Dan aku sebenarnya pernah nyobain okonomiyaki. Nah itu tuh padat, gepeng bener-bener kayak bakwan versi Jepangnya gitu. Nah memang sama-sama namanya okonomiyaki, tapi beda. Nah untuk yang ini, aku baru pertama kali cobain untuk jenis okonomiyaki yang ini. Dan ini masih agak basah, tapi secara rasa luar biasa. Nih adonannya.
Okonomiyaki Hiroshima ini bikin kamu serasa di lidah putih jadi nambah tuh foodies, karena rasanya yang khas dan teksturnya yang unik justru bikin nagih. Bagian luar adonannya agak kering, bagian tengahnya setengah basah tapi tetap matang. Adonan tepung terigunya ini berasa gurih banget dengan aroma khas adonan olahan makanan Jepang. Yummy. Yang bikin ini enak itu selain dari adonan perpaduannya, tapi juga sausnya. Jadi memang dikasih saus barbecue yang Jepang gitu. Jadi emang bener sih secara cita rasa ya beda, nggak kayak barbecue biasanya. Ini lebih ringan, nggak terlalu smoky. Dia dicampur sama saus khas Jepangnya juga. Jadi rasanya tuh gurih, nyampur jadi satu. Adonannya lagi tuh, suka banget sih adonannya. Emang udah pasangan ya antara adonan, isian, dan sausnya itu kayak cocok aja gitu foodies. Bikin rasa akhirnya jadi oh wishy. Lanjut kita icip aneka citulnya. Citul, kebanyakan olahan aci, cireng, cimol, cilok. Nih, datang nih si citul. Aci tulang ya? Tulang nih. Coba deh hitung aneka olahan aci nih, kayaknya udah lebih dari 20 jenis olahan aci deh. Tapi setuju gak sih foodies kalau olahan aci itu gak ada yang gagal ya kan? Semuanya bisa diterima, bahkan dinikmatin tuh segitunya tuh foodies. Yup, begitu masuk ke mulut, berasa sih secara adonan hampir mirip dengan cireng isi. Tapi citul ini kayak lebih padat dan kenyal. Dan ternyata aci dengan isian keju itu cocok juga loh foodies. Bagian tengahnya ayam. Jadi bagian tengahnya ini ayamnya juga dibumbuin foodies. Gurih, ada sedikit pedasnya. Dan ternyata ya cabai hijau ini nggak sepedas yang dikira. Pedas bener, ada aroma cabai hijaunya juga berasa. Beda warna, beda varian ya foodies. Kalau dilihat dari level pedasnya nih, cabai hijau ini emang nggak terlalu pedas. Jadi masih bisa aman dinikmati sama yang nggak terlalu suka pedas. Approve ya foodies, para pecinta aci. Hey, kalian wajib cobain nih si citul ini. Tinggal selesaikan aja dengan selera dan level pedasnya. Taichan buat yang paling pedas, kemudian di bawahnya ada level yang cabai hijau nih foodies, dan dilanjut dengan rendang yang pedas-pedas sedang serta keju yang gak pedas. Kalau kamu mau pilih yang mana nih kalau kesini foodies? Langsung aja kesini, makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Ini lagi deh.